Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat online channel Masjid Jami Al-Mustarin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di waktu yang berkah, di tempat yang berkah dan di suasana yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika di akhir bulan Sya'ban, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dengan memberikan kabar gembira tersebut akan kedatangan bulan suci Ramadan. Maka dengan ini, Al-Fakir secara pribadi mengajak kepada teman-teman semuanya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan, dan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan perkataannya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Jadi ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam bulan Rajab, beliau mengajarkan doa kepada kita yang sama-sama kita sudah pelajari, yang sama-sama sudah kita hafal, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bahkan sebelum bulan Rajab, pada akhir Ramadan tahun yang lalu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa disampaikan ke bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita sehingga kita bisa sampai berada di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, bukan semata-mata bulan Ramadan hanya sekedar bulan, tapi bulan Ramadan yang sebagaimana disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak. Kalau kita perhatikan dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab, berikanlah keberkahan kami di bulan Sya'ban, dan berikanlah dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Rajab memohon kepada Allah keberkahan, di bulan Sya'ban memohon kepada Allah keberkahan. Tapi di bulan suci Ramadan, Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sampai di bulan suci Ramadan. Apakah di bulan Ramadan tidak ada keberkahan? Oh, tidak. Bulan Ramadan justru bulan yang penuh berkah. Sebagaimana yang sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Artinya apa? Ketika bulan Rajab kita disuruh oleh Allah Subhanahu kita disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta keberkahan di bulan Rajab. Ketika bulan Sya'ban kita disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta keberkahan di bulan Sya'ban. Adapun ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan, secara otomatis kita akan mendapatkan keberkahan pada bulan tersebut. Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, maka apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keberkahan? Apa itu keberkahan? Ada salah satu kitab yang berjudul kitabnya Al-Barakah wa Tabarruk, karangan Syarifah Khadijah Al-Idrisiyah. Itu beliau mengatakan al-barakah yaitu an-nama wa ziyadah, bertambah, atau al-barakat al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Beliau mengutip dalam salah satu kitab perkataannya, beliau mengatakan kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Karena keberkahan itu bisa kita dapatkan fil ashkhas, pada seseorang, fil azminah, pada waktu, fil amkinah, pada tempat. Nah, di sini kita berada di tempat yang penuh berkah, di waktu yang penuh berkah, dan juga bersama orang-orang yang penuh berkah.
Orang-orang yang penuh berkah diantaranya adalah para orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan keberkahan pada orang tua kita. Dengan cara kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari orang tua kita. Kemudian juga keberkahan pada ashkhas, yaitu keberkahan pada guru-guru kita. Ketika kita khidmah kepada guru-guru kita, memandang guru-guru kita dengan ta'zim, kita akan mendapatkan keberkahan oleh guru-guru kita. Kemudian keberkahan pada tempat, amkinah. Ada tempat-tempat yang penuh berkah. Walaupun kita tidak mengapa-ngapain, tapi ketika kita berada di tempat tersebut, kita mendapatkan keberkahan. Ketika kita masuk ke masjid, walaupun kita enggak sholat, tapi kita niat ibadah, niatnya i'tikaf, kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena keberkahan tempat tersebut. Kota suci Makkah, Makkah Al-Mukarramah, dan Al-Madinah Munawwarah, tempat yang penuh berkah. Kita berada di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ibadah kita. Ketika di kota suci Makkah Al-Mukarramah, kita mendapatkan keberkahan. Sekali ibadah, Allah akan balas 100.000 kali. Adapun di Madinah Al-Munawwarah, satu kali ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kita 10.000 kali. Jadi itu keberkahan pada tempat. Kemudian keberkahan pada waktu. Nah, sebagaimana yang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jadi di bulan Rajab itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berusaha untuk mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, berusaha mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban. Tapi pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, maka dengan ibadah di bulan Ramadan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan keberkahan-keberkahan yang banyak. Untuk itu, tarhib Ramadan kali ini, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan kali ini bukan sekedar menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kenapa kita menyambut bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan banyak keberkahan-keberkahan, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan khususiyah, keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam lanjutannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di mana salah satu keberkahannya, kataballahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk kalian puasa di bulan suci Ramadan. Kita tahu puasa ini bukan dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat terdahulu pun mereka berpuasa. Sebagaimana Allah katakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi umat yang bertakwa. Kemudian keberkahan di bulan Ramadan lainnya, fihi tuftahu abwabul jinan. Pada bulan suci Ramadan dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini jadi ketika kita di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuka pintu-pintu surga. Maka ketika pintu surga sudah dibuka, maka kita berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, dan kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ditutupnya, dibelenggunya pintu, dikuncinya pintu-pintu neraka. Nah, walil asaf, yang menjadi penyesalan di antara kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuka pintu surga selebar-lebarnya, sudah menutup, mengunci, menggembok pintu neraka sekencang-kencangnya, tapi yang menjadi penyesalan buat kita adalah banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita yang mereka berusaha untuk mengetuk pintu neraka, padahal Allah sudah tutup. Tapi kenapa di antara kita masih banyak yang berusaha untuk mengetuk pintu neraka? Artinya apa? Ketika bulan Ramadan, banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyahzubillah. Wa tughillu fihi syayatin, dan pada bulan suci Ramadan keberkahannya adalah setan dibelenggu. Setan diikat, setan dibelenggu. Bahkan sebagian riwayat dikatakan setan dilemparkan ke tengah laut. Artinya tidak ada kesempatan untuk setan mengganggu manusia. Tapi kenapa yang menjadi penyesalan buat kita bersama, ketika bulan suci Ramadan di antara kita masih banyak yang maksiat. Jadi setannya sekarang ini ketika bulan suci Ramadan bukan berwujud setan secara asli, tapi setannya berwujud manusia. Jadi ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan sudah dibelenggu, bukan berarti kita nggak melaksanakan maksiat.
kenyataannya masih banyak di antara kita yang melaksanakan maksiat karena setannya berbentuk manusia. Makanya untuk itu, ketika bulan suci Ramadan, kita berharap saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan pergaulan kita janganlah menjadi setan yang berwujud manusia, menjerumuskan teman-temannya, menjerumuskan saudara-saudaranya menuju pintu neraka, waliyahzubillah. Dan juga keberkahan di bulan suci Ramadan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Karena di bulan suci Ramadan ada satu malam, di mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar. Man haruma khaira faqad hurim. Siapa orang yang diharamkan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka niscaya dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang banyak. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa online channel Masjid Jami Al-Musari'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Al-Faqir secara pribadi mengajak kepada teman-teman semua, mengajak kepada pemirsa untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan keisti'dad, dengan persiapan yang penuh, persiapan yang banyak, sekuat tenaga kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena ketika bulan suci Ramadan banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan sampai ketika bulan suci Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa. Ketika bulan suci Ramadan kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus ketika puasa. Ketika bulan suci Ramadan jangan sampai kita hanya mendapatkan rasa lelah, apalagi rasa lelah dan juga begadang malam-malam tanpa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengancam kita dengan ancamannya, kamin sa'imin laisa min siyami illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang sudah berpuasa tapi yang dia rasakan hanya rasa lapar dan rasa haus. Mereka tidak mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan. Kamin qa'imin laisa min qiyami illa tabwa sahar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang banyak qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, yang dia dapatkan hanya lelah dan hanya begadang di malam hari, tidak mendapatkan pahala-pahala kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, waliyahzubillah. Untuk itu ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan khususiyah kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiyah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiyah kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "U'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, diberikan umatku pada bulan Ramadan 5 hal. Yang 5 hal ini tidak diberikan oleh seorang nabi pun sebelumku. Jadi ini khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma wahidatun, adapun yang pertama, fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan yanzurullahu azza wa jalla ilaihim. Yang pertama adalah apabila pada malam 1 Ramadan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka. Allah melihat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzabhu abadan. Siapa orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan disiksa selama-lamanya. Karena pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmanya Allah Subhanahu wa taala, merupakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasa rahmah, sudah memberikan rasa kasih sayang kepada seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tsaniyah, adapun hal yang kedua, fa inna khalufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallah min rihil miski. Adapun yang kedua, bahwasanya bau mulutnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aromanya minyak misik, minyak kasturi. Minyak misik, minyak kasturi itu pada masanya minyak yang paling mahal. Jadi ketika
bau mulutnya orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang bau mulutnya yang orang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Wa ammas salisa, adapun hal ketiga, fa innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yaumin wa lailah. Adapun yang ketiga bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap harinya dan di setiap malamnya. Jadi ini keutamaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Malaikat Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan, di siang harinya dan di malam harinya. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 2 kali pada bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan khususiyah buat kita dari untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Maka ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ragu lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa para malaikat. Wa amar rabi'ah, adapun hal yang keempat, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi aw syaka ayyastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Maka yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surganya, wahai surga aku, bersiap-siaplah, berhiaslah untuk hamba aku. Wahai surga aku, bersiap-siaplah, berhiaslah untuk hamba-hambaku. Mereka akan beristirahat dari lelahnya dunia. Dia akan menuju ke tempatku, dia akan menuju kemuliaanku. Jadi ketika kita berpuasa memasuki bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh surga, tempat yang kita damba-dambakan, tempat yang kita harapkan, tempat yang setiap saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surganya, wahai surgaku, bersiaplah engkau. Wahai surgaku, berhiaslah engkau. Kenapa? Karena hambaku akan datang, akan memasuki tempatmu. Dan yang kelima, wa amal khamisah, fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Adapun yang kelima, maka apabila di akhir malam Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Di akhir malam Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Faqala rajulun minal qaum ahya lailatul qadri. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan 5 perkara tersebut, ada seseorang berkata kepadanya, apakah itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Faqala la. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Jadi kebaikan, keberkahan pada bulan suci Ramadan itu setiap harinya, setiap malamnya akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun malam Lailatul Qadar nanti sesuatu yang lain. Malam Lailatul Qadar mempunyai keutamaan, mempunyai keberkahan yang lain. Tapi adapun malam-malam Ramadan itu mempunyai keberkahan yang lainnya. Alam tara ilal umal ya'maluna fa idza faragu min a'malihim wufu ujurahum. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tersebut, apakah engkau lihat kepada para pekerja apabila mereka sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaannya, maka bukankah dia dikasih upah atas kerjaannya? Nah, itu jadi ketika sudah di akhir malam kita sudah melaksanakan puasa Ramadan dan kita sudah melaksanakan tarawih atau qiyamul lail di malam-malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menunaikan upahnya untuk kita. Allah membayar pahalanya buat kita, dan upah tersebut adalah ghafarallahu lahum jami'an. Allah akan memberikan ampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir malam suci Ramadan. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira, dengan persiapan yang matang, dengan persiapan yang sungguh-sungguh agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyesallah orang-orang yang di bulan suci Ramadan ini mereka menyibukkan kehidupannya, banyakkan waktunya dengan dunia-dunianya.
Kalau sudah 11 bulan dari mulai Syawal sampai Sya'ban mereka sibuk dengan dunianya, pas bulan Ramadan mereka sibuk juga dengan dunianya, kapan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban mereka jarang membaca Al-Qur'an, kemudian sampai bulan suci Ramadan mereka juga jarang membaca Al-Qur'an, kapan mereka akan membaca Al-Qur'an? Kapan mereka akan mengkhatamkan Al-Qur'an? Maka para hadirin, marilah di bulan suci Ramadan ini kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan, agar kita bisa mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, dan agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan buat kita. Dan juga para hadirin, jangan kita lupakan bahwasanya bulan suci Ramadan dibagi tiga fase. Fase pertama yaitu fase warahmah, fase kedua maghfirah, dan fase ketiga itqun minan nar. Di malam fase pertama ini, 10 malam pertama ini rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmanya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala akan tercurahkan kepada kita. Dan 10 malam kedua maghfirah, nanti ketika sudah masuk malam 11 sampai ke 20, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, taufiknya kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Dan yang terakhir itqun minan nar, di mana fase terakhir, fase yang lumayan berat, fase yang kita harus lebih banyak lagi kekuatan kita untuk beribadah pada fase tersebut, yaitu fase itqun minan nar, karena di situ adalah adanya malam Lailatul Qadar sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di waktu yang berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, dan bersama teman-teman, sahabat-sahabat, para hadirin yang banyak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan taufiknya kepada kita agar kita ketika sampai bulan suci Ramadan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan yang banyak, agar kita mendapatkan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang banyak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar yang didamba-dambakan oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya Al-Fakir memohon maaf jika ada salah, jika ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya setiap yang kebaikan yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah datangnya dari Al-Fakir sendiri. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.